Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aksi sana'aka 'alaik anta kama anasta 'alai nafsi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sifatuhu wa khaliluh. Anna nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nabi arsalahu Allah ila alamil kalimati ila alamil kalimi bisyaira wa nadhira wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama mutalasiman ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Jamaah rahimakumullah, mari kita mengawali takarrub kita kepada Allah pada siang hari ini dengan meningkatkan amal kebajikan, amal pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupaya sedemikian rupa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jamaah rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, selama ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai upaya. Akan tetapi upaya itu adalah tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Sebenarnya dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya bisa mengembangkan apa kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bekerja untuk hari depan kita. Bukan kita terpaku pada upaya dari tumpeng ke tumpeng, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan aktivitas dalam pekerjaan kita dan pengembangan kegiatan kita sehari-hari. Karena itu jamaah rahimakumullah, minimal kita harus mempunyai i'tikad bahwa dari kelahiran Rasulullah yang sekian abad yang lalu dan kelahiran Rasulullah yang kita peringati hari ini, apa yang bisa kita kembangkan untuk aktivitas kita dalam kerangka kemajuan zaman kita untuk pengembangan ajaran Islam dalam kehidupan nyata ini. Karena itu jamaah rahimakumullah, di dalam firman Allah surah Al-Anbiya ayat 107 di sana
disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Jamaah, rahmat. Apa rahmat di situ? Apa yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita? Bukan tumpengnya kita besarkan, tapi aktivitas kita menjiwai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa Allah itu menjadikan Muhammad sebagai utusan, sebagai Rasul, sebagai Nabi adalah rahmatan lil alamin. Rahmat, apa sebenarnya yang dimaksud dengan rahmat itu? Dengan kelembutan dan perilaku Rasulullah terhadap umat-umatnya, itulah sebenarnya yang disebut dengan rahmat. Apa yang disampaikan Rasulullah ketika itu berhadapan dengan orang musyrik, tapi Rasulullah dengan bahasa yang lemah lembut, dan dari situlah menjadikan umat berkembang dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kelembutan yang terpadu dengan rasa iba terhadap Rasulullah menjiwai kaum Quraisy pada saat itu. Dan kaum Quraisy yang pada saat itu berangkat, orang yang keras terhadap Nabi Muhammad, akhirnya menjadi bangsa yang lunak, bangsa yang berkembang, dan akhirnya bangsa Arab sekarang menjadi bangsa yang maju. Jamaah rahimakumullah, mari kita contoh segi-segi positif dari ayat dan hadis tersebut, sehingga apa aktivitas kita yang mendapatkan jiwa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ajaran Rasulullah bisa kita kembangkan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita kembangkan aktivitas kita sebagai jamaah yang mengikuti ajaran Rasulullah, bukan letterlek, bukan toklek apa yang dilakukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan dalam kehidupan kita yang maju dan modern ini. Teknologi maju dan modern adalah teknologi yang dikembangkan. Demikian pula ajaran Rasulullah, mari kita kembangkan, jangan bertumpu pada aktivitas kebiasaan tradisional yang berlaku. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita kembangkan ajaran Rasulullah, selalu kita mengingatkan agar apa yang kita kerjakan mari kita kembangkan, tapi ingat, jangan lupa kepada Allah. Ingat apa yang kita lakukan bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa aktivitas-aktivitas itu kita lakukan karena Allah, bukan karena kemuliaan dunia, bukan karena pujian si A dan si B terhadap kegiatan itu, tetapi kegiatan itu adalah bermanfaat dalam kehidupan nyata ini. Dan selalu kita dalam mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita awali hari ini atau setelah hari ini, aktivitas itu kita kembangkan dalam kehidupan kita nyata hari ini. Karena kegiatan kita bukanlah kegiatan kemusyrikan, kegiatan kita bukan kegiatan kedzaliman, tapi kegiatan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohon keridhaan dari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, dua hal minimal kita harus bisa mengembangkan
peringatan kepada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa mengembangkan amal-amal soleh itu. Semua kita kerjakan karena Allah, semua kita lakukan karena Allah. Dan yang kedua, semuanya iktikadkan, niatkan, kita lakukan, kembangkan kegiatan aktivitas kita semata-mata untuk mencari ridho dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu minimal 2 hal yang penting dalam kehidupan ini kita kembangkan dalam kehidupan nyata, yang bukan kita hanya mengembangkan tumpeng dan kegiatan yang lain-lain, tetapi kegiatan nyata kita dalam kehidupan ini menjadi kegiatan yang bertumpu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua saya ingin menekankan kembali, kembangkan aktivitas kalian dalam kehidupan nyata ini, bukan mengembangkan tradisinya. Kalau toh mau mengembangkan, kembangkan tradisi ke arah kegiatan-kegiatan amal dunia yang berkaitan dengan pekerjaan nyata kita. Marilah kita dekatkan hati kita kepada Allah dalam rangka mengembangkan keilmuan dan pekerjaan nyata yang perlu kita kembangkan dan harus kita kembangkan dalam kehidupan nyata ini. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari niatkan semua amal kita, apa yang akan kita kembangkan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita kembangkan aktivitas kita, tidak harus seperti apa adanya, tetapi boleh dalam bentuk yang lainnya, tetapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran Islam. Islam telah mengajarkan kita bahwa kehidupan ini, kehidupan Rasulullah bisa dikembangkan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itulah
yang kita sesuaikan dengan kondisi dan tradisi kehidupan kita nyata. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, dua hal tadi adalah kita berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terpadu dalam kehidupan kita sampai hari akhir. Dan yang kedua, kita selalu bertumpu kepada Allah, mengingat kepada Allah apa yang kita kerjakan. Jangan perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan dengan niat karena Allah, tapi kita tinggalkan buruk itu, kita ganti perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan ini dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah mari kita berharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar semua kegiatan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Jamaah, semoga ibadah kita pada siang hari ini semata-mata karena Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan semoga mendapatkan pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu syirri wa alaniyati faqbala ma'tirati wa'ti hajati wa'tini su'an fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah ya akbar. Aqimis shalah.